Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam, puji nama Tuhan. Marilah kita pada pagi hari ini bersama-sama. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Allah kita, Allah yang penuh kuasa, Allah yang hidup. Dengan penuh kerinduan kita. Bila kita mau menyembah, memuliakan Allah kita. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Biar ini boleh jadi pujian penyembahan kita. Dengan segenap hati kita mau datang ke hadirat-Nya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ingin tetap tinggal bersinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Mari sembah Dia. Biarlah ini menjadi pujian penyembahan kita, kerinduan kita. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini
dan memandang keindahan. Ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini, ya Yesus, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang keindahan. Ku ingin Tuhan, ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu, Yesus. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, memandang dan memandang indah wajah-Mu, memandang dan memandang indah wajah-Mu. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Datang pada pagi hari ini, kami rindu untuk menikmati bait-Mu, memandang kasih kemurahan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang sudah mengasihi kami, Allah yang sudah menebus kami, Allah yang sudah membebaskan kami. Engkau Allah yang penuh kuasa, Allah yang hidup, Allah yang layak menerima segala pujian dan penyembahan. Sungguh Tuhan, terpujilah nama-Mu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan pagi hari ini kami mau menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Biarlah kami boleh dengan segenap hati kami untuk memasyurkan nama-Mu. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tapi Engkau melayakkan kami, mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kami. Sehingga ia berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada pagi hari Engkau sendiri yang berautoritas, beracara dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau hadir melawat dan memberkati kami semuanya. Engkau menerima pujian dan penyembahan kami. Terlebih kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang mengajar, menguatkan, menolong, menopang kami semuanya. Memberikan petunjuk dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga kami boleh kembali bersemangat, kuat di dalam menghadapi tantangan hidup ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita patut mengucap syukur bahwa di dalam kehidupan kita mempunyai Bapa yang mengasihi kita. Dia tidak melihat masa lalu kita, namun Dia mengasihi dan menerima kita, menjadikan kita baru di dalam Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu pikiranku dan isi hatiku. Tak masa lalu, Engkau tetap memilihku. Udahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku,
dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa mengenal kita lebih dari siapapun dan Dia mengasihi kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Tuhanku, sempurnakan dari karya yang indah. Ini aku percaya, gak ada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ini aku percaya, gak ada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Bukan setia sampai akhir hidup. Bukan setia sampai akhir hidupku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan terlebih dahulu disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dia yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kalau semalaman Tuhan sudah memberikan istirahat kita dengan baik.
dan melindungi menaungi kita bersama. Dan pagi ini Dia bangunkan kita dengan tubuh kekuatan kita yang baru untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan, kita dapat beraktivitas dan melayani Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan marilah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dunia ini semakin berat untuk kita hadapi. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama membangun iman kita di dalam Tuhan, karena hanya iman kepada Tuhan yang dapat mengalahkan dunia ini. Kami mengajak saudara semua sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan setia, dan Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Demikian sambutan dari Bapak Gembala Sidang, dan saat ini kita akan kembali menaikkan pujian yang menyatakan bahwa di dalam kita mengiring Tuhan, kita harus punya tekad untuk setia, untuk hidup dalam merancangan kehendak-Nya, untuk hidup senantiasa memuliakan nama-Nya. Aku bertekad. Kita boleh bertepuk tangan, bersukaria menaikkan pujian ini. Aku bertekad kan menjauhi ujukan dunia. Hanya Tuhanlah yang memberikan apa yang terindah. Sekarang aku datang, ku bebaskan senang. Yesus Maha mulia, sekarang ku datang. Aku bertekad, Kristus ku terima, dosaku tinggalkan. Tuhanlah jalan dan kebenaran serta kehidupan. Sekarang aku datang, bebaskan senang. Yesus Maha mulia, sekarang ku datang. Aku bertekad, Kristus ku turut dalam tiap langkahku. Sabda beritanya ku junjung tinggi, ku hidup tetap teguh. Sekarang aku datang, bebaskan senang. Yesus Maha mulia, sekarang ku datang. Aku bertekad jadi umat-Nya, ku buang dosaku. Kawan dan lawan walau menahan, aku terus maju. Sekarang aku datang, ku bebaskan senang. Yesus Maha mulia, sekarang ku datang. Aku bertekad agar kawanku ikut serta sekarang. Firman mengajar, Roh yang memimpin sampai ke surga terang. Sekarang aku datang, ku bebaskan senang. Yesus Maha mulia, sekarang ku datang. Sungguh kita harus bertekad terus setia di dalam mengiring Tuhan, dan kita tidak boleh untuk tidak percaya kepada Tuhan senantiasa, namun tetap beriman teguh, percaya, sebab dalam iman percaya kita ada mujizat, ada penyertaan yang terus menyertai kita. Tiada yang mustahil bagi Dia. Bersama-sama kita berdiri, bersukacita, menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Tiada yang
mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi Dia. Lenyapkan kebimbangan, yakin Dia berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Janganlah putus asa, serahkan semua kepadanya. Percaya Dia sanggup menolongmu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi Dia. Lenyapkan kebimbangan, yakin Dia berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Janganlah putus asa, serahkan semua kepadanya. Percaya Dia sanggup menolong. Lenyapkan kebimbangan, lenyapkan kebimbangan, yakin Dia berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Janganlah putus asa, serahkan semua kepadanya. Percaya Dia sanggup menolong. Percaya Dia sanggup. Percaya Dia sanggup menolong. Percaya Dia sanggup. Percaya Dia sanggup menolong. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari Matius pasal 24 ayat 9 sampai dengan 13. Judul firman yaitu setia sampai akhir. Firman Tuhan diambil dari Matius pasal 24 ayat 9 sampai dengan 13. Singer akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh hambanya. Dan saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita melakukan firman Tuhan ini dengan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita persiapkan dengan pujian, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Silakan yang petugas akan melayani dalam persembahan ini. Stefanus akan memimpin dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terimalah setiap pujian dan pengagungan kami di hadapan-Mu, sehingga boleh menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami juga sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Setiap rupiah yang boleh kami kumpulkan, Tuhan yang menyucikan, menguduskan, sehingga boleh layak dipakai untuk menjadi alat sebagai kelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, Engkau yang melimpahkan segala berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih, berkati juga untuk setiap pengelola keuangan ini, sehingga diberikan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Setelah kita menaikkan pujian penyembahan kita dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk duduk diam di kaki Tuhan,
untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biar hati kita menjadi bejana yang siap dibentuk untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita persiapkan dengan pujian Bejanaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teduh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku. Waktu selanjutnya saksikan ibadah hamba. Pikiranku, kehendakku, serahkan padamu.
Demikianlah ungkapan kami Tuhan melalui pujian kami kepada Tuhan. Kami siap dibentuk oleh Tuhan karena rencana-Mu indah dan baik di masa depan kami. Kami datang kepadamu beribadah, bersujud, syukur, menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami oleh firman-Mu, bentuklah kami menjadi bejana yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Urapan-Mu atas kami semua menguatkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan-Mu, dengan hikmat-Mu, sehingga firman Tuhan boleh dipahami, dimengerti, bahkan menjadi berkat untuk kehidupan hari lepas hari semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia memang semakin berat. Banyak ya gempa bumi, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, sama saja. Semua mengalami kesulitan ekonomi dan semuanya. Yang jelas dunia ini kini semakin berat. Tetapi bagaimana sebagai umat Tuhan kita, ya, Tuhan ingin kita untuk dapat mencapai puncak di dalam rancangannya. Ya. Walaupun di tengah-tengah kita banyak sekali tantangan dan godaan, cobaan bermacam-macam selalu datang kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang Kristen yang jatuh di dalam dosa, meninggalkan Tuhan, baik itu karena harta, karena wanita. Bahkan banyak sekali hamba Tuhan yang menamakan dirinya pendeta, biarawati, mereka menjadi mualaf. Ya kalau saudara baca di YouTube semuanya tidak tertutup lagi. Banyak orang Kristen yang murtad. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan merasa prihatin dengan peristiwa-peristiwa yang demikian ini. Ya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara semua yang selalu mendoakan saya, sehingga saya tetap kuat sampai saat ini di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan banyak orang yang murtad, banyak orang terjerat dengan pengajaran-pengajaran palsu. Banyak kedurhakaan, banyak penyesatan. Ini yang membuat anak-anak Tuhan hancur di tengah jalan. Sebenarnya kita mempunyai Alkitab ini adalah pedoman hidup kita yang sangat benar untuk menuntun kita, perjalanan hidup kita sampai masa depan, di mana Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang kuat dan berhasil,
supaya kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya. Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-20 tadi yang kita baca 24, banyak orang yang sesat, saudara perhatikan ini di dalam ayat yang 10. Dan banyak orang yang murtad dan mereka akan saling menyalahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu, ajaran muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, sekarang sudah terbuka pengajaran-pengajaran melalui HP saudara, melalui YouTube. Itu bukan semuanya baik, saudara. Ya. Yesus sudah meringatkan banyak pengajaran-pengajaran sesat, banyak pengajaran palsu. Oleh sebab itu saudara harus kuat di dalam firman Tuhan. Kalau pengajaran-pengajaran itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu menyesatkan saudara, akan menghancurkan saudara. Jadi saudara tidak boleh lepas dari firman Tuhan. Saudara harus menyiapkan waktu khusus 4 jam sajalah satu hari untuk membaca firman Tuhan. Ya. Supaya saudara mengerti, memahami akan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri, kata Tuhan sendiri kepada kita semuanya, bagaimana dia menuntun kita, bagaimana dia melindungi kita, bagaimana dia mengajar kita, bagaimana dia memberi janji kepada kita, bagaimana dia memberkati kita, bukan hanya di dunia ini saja, tapi sampai kekal selama-lamanya. Jangan dianggap firman Tuhan ini hanya sebagai dongeng, puisi dan semuanya, yang serba pikiran manusia, bukan saudara. Ya. Inilah suara Allah, kesaksian Allah, penyataan Allah kepada manusia. Supaya kita semuanya menjadi kuat di dalam Dia, dan kita menjadi orang, walaupun dunia ini banyak kesulitan, banyak kehancuran, tapi tetap Tuhan menginginkan kita kuat dan berhasil di dunia ini untuk menjadi saksi Tuhan dan disiapkan oleh Tuhan untuk kekal selama-lamanya. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, untuk dapat mencapai puncak daripada rancangan Allah, kita harus mempunyai komitmen sendiri ya, untuk tetap setia sampai akhir. Ya. Kita sendiri, pribadi kita, saya berjanji, saya komit untuk setia kepada Tuhan sampai akhir. Coba sudah perhatikan ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Akan selamat, akan lancar, akan berhasil, semuanya di dalam rancangan Allah. Ya. Dan kata setia ini, isi dalam setia ini adalah orang yang patuh, orang yang taat, orang yang mempunyai keteguhan hati kepada Tuhan, berpegang teguh, ada pendirian dalam dirinya. Ya. Oleh sebab itu kesetiaan adalah sifat yang diinginkan oleh Tuhan
kepada kita semuanya. Coba saya ingin berikan dua contoh ya. Contoh satu orang tokoh, orang Daud. Bagaimana dia dapat menghadapi cobaan-cobaan yang dihadapinya, tetapi dia dapat kuat dan dapat mencapai puncaknya. Ya. Ini Yusuf. Saya ingin banyak sebenarnya contoh, tapi saya ingin menyampaikan contoh ini Yusuf pada saudara-saudara semuanya. Ketika Yusuf mendapatkan rancangan Allah lewat mimpi di dalam hidupnya, ya sangat senang sekali. Ya. Sampai rancangan Allah dalam mimpinya itu diceritakan kepada orang banyak, khususnya kepada orang tua dan saudara-saudaranya. Dia ceritakan bahwa dia akan menjadi raja dan semua akan tunduk kepadanya. Itu yang disampaikannya. Coba kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian pasal yang ke-37. Mulai dari ayat yang kelima saja. Ya. Saya perhatikan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Saudara-saudaranya cerita itu benci sama Yusuf. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang dengan mimpi yang kumimpikan ini. Ayat 7. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepadaku itu. Ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apa engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya karena perkataan itu. Ini yang disampaikan oleh Yusuf bahwa dia bermimpi akan menjadi raja dan saudara-saudaranya akan menjadi bawahannya. Ya. Namun apa yang terjadi saudara-saudaraku yang dikasih Allah? Karena saudara-saudaranya merasa tersinggung, merasa sakit hati, tadi dikatakan benci pada Yusuf, saudara-saudaranya marah. Ia buang Yusuf, bahkan dijual sebagai budak kepada orang Mesir. Dari ayat tadi, pasal tadi, namun ayat yang ke-27. Ya. Ayat yang ke-27 mengatakan, marilah kita jual dia kepada orang Ismail. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudara mendengarkan perkataan itu. Jadi ada kesepakatan saudara-saudaranya untuk menjual Yusuf sebagai budak kepada orang Mesir. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan,
dalam keadaan yang susah seperti itu, ya, statusnya sebagai budak belian, ya, Yusuf, ia tidak berontak, ya, ia mengikuti semua yang dirancangkan, yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Ia tidak melarikan diri, walaupun dia waktu sebagai anak dia sangat dimanja oleh orang tuanya, dan sekarang menjadi budak yang harus bekerja keras tanpa upah. Pasal 39 masih dalam Kejadian ayat yang pertama dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun kepada pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi setelah Yusuf dijual oleh orang-orang Mesir itu, lalu dibeli oleh Potifar. Ya, demikian menjadi budak Potifar. Walaupun dalam keadaan yang tertekan, yang sedih, yang susah, dia tidak lupa dengan Tuhan. Itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Dia tidak lupa dengan Tuhan. Dengan segala keadaannya yang menderita saat itu. Ya. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap pegang teguh firman Tuhan. Tidak berbelok ke kanan, ke kiri karena kesusahan itu. Bagaimana dengan kita? Ya. Tatkala kita menghadapi masalah yang berat, apalagi masalah seperti Yusuf ini, janganlah kita undur dari Tuhan. Ya. Untuk lepas dari Dia, mengikuti kemauan kita sendiri. Ya. Masalah yang datang kepada kita itu dipakai Tuhan untuk sebagai ujian kepada kita, apakah kita itu dengan keadaan yang susah, menderita seperti ini masih setia kepadaku atau tidak. Nah, disinilah Tuhan ingin menumbuhkan, menguatkan iman kita bersama-sama dalam suatu pencobaan yang datang kepada kita. Itu bukan suatu musibah bagi kita, tidak, bukan suatu takdir, tidak. Itu bagi orang di luar Kristus, ya, musibah. Tapi di dalam kita, Tuhan membentuk kita supaya kita kuat, kokoh, dapat menghadapi segala masalah ini sampai puncaknya Tuhan memberikan kemuliaan bagi kita. Tadi dikatakan akan mendapatkan keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman kita akan bertumbuh kuat tatkala kita menghadapi peperangan, menghadapi masalah dan cobaan. Kalau tidak, kita akan menjadi lemah, kita akan senang dengan kesenangan itu dan melupakan Tuhan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ini kalau ada masalah yang datang kepada kita. Coba kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku,
anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Apabila ada masalah yang datang kepada kita, harus kita hadapi. Ingat kita bahwa itu adalah ujian Tuhan bagi kita. Ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu adalah menghasilkan ketekunan, supaya kita semakin setia, semakin tekun di dalam Tuhan. Dengan ujian itu kan kita terus berdoa, terus kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, supaya mendapatkan kekuatan dengan ayat-ayat firman Tuhan itu. Ya, itu yang diharapkan oleh Tuhan. Ya. Ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Ya, iman kita sebagai sempurna, kita menjadi orang yang kuat, yang dapat bertahan di dalam masa kesulitan, masa ujian, masa pencobaan itu. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan begitu. Ayat yang ke-12 langsung. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang bertahan akan dimuliakan Tuhan. Ya. Akan menerima mahkota kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, janji Tuhan begitu luar biasa indahnya. Saat kita setia tekun kepada Tuhan dalam menghadapi masalah hidup ini. Masalah hidup ini tidak akan selesai, saudara. Terus bergantian, ya, sampai kita meninggalkan dunia ini. Tidak ada hentinya. Orang jatuh ketimpa tangga itu banyak sekali. Tapi bagi kita semuanya itu sebagai apa? Ujian dari Tuhan. Apakah dengan peristiwa-peristiwa yang kau hadapi, engkau masih setia kepadaku? Engkau masih berharap kepadaku? Tidak kepada yang lainnya. Itu yang diuji oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi jika kita keluar dari rancangan Tuhan, kita tidak tahan dengan ujian itu, ya, itu berarti kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak bersama Tuhan, dan Tuhan juga melepaskan kalau kita ingin mundur. Ngapain? Oh, Dia lebih dari segalanya bagi kita, tidak kita pakai, nggak apa-apa. Kita luar dari rancangan itu yang berarti kita bekerja sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup tanpa campur tangan Tuhan, hidup dari luar kekuatan Tuhan, ini yang menjadikan suatu kegagalan. Ya, kita tidak sampai kepada puncak yang dirancangkan oleh Allah. Ya. Ada contoh dalam Al-Quran, sebenarnya contoh itu banyak. Saya kasih contoh Samson, ya. Ya. Saudara tahu Samson orang kuat, ya, dia yang dikarunia Allah kekuatan yang hebat untuk menghancurkan orang-orang Filistin.
jatuhnya hanya karena perempuan. Saudara hati-hati perempuannya. Jatuhnya hanya dengan perempuan, kata-kata cinta itu. Cinta eros manusia itu diambil-ambili dengan nafsu. Itu hati-hati saudara. Ya. Coba saudara buka kitab Hakim-Hakim, mungkin sulit aja. Hakim-Hakim. Saya tunggu saudara buka kitab Hakim-Hakim. Pasal yang ke-16. Sudah ketemu Hakim-Hakim pasal 16 ya. Ini contoh, hati-hati dengan kata-kata cinta ya. Sesudah itu ayat yang keempat. Sesudah itu Samson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Sebenarnya waktu dia jatuh cinta ini bilang kepada orang tuanya, jangan nak, dia tidak seiman, dia orang kafir. Apakah tidak ada di antara saudaramu di negerimu ini orang yang seiman yang harus kau cintai? Ya, sudah diingatkan itu dari ayat-ayat sebelumnya. Sebelum Samson jatuh dalam dosa jatuh cinta itu, pertama kali ketemu Delila, itu dia tidak menerima apa yang dinasihatkan orang tua. Hati-hati anak-anak muda ya. Efesus pasal 6 ayat 1, hormatilah orang tuamu. Turutilah dia supaya panjang umurmu dan engkau berbahagia. Hati-hati. Orang tua pekerjaannya sejelek apapun dia mengasihi kamu, ingin menjadikan kamu anak yang berhasil. Nasihat orang tua itu penting, itu kadang dipakai oleh Tuhan untuk menasihati kamu. Ya. Lalu ayat yang keempat tadi ini perhatikan ayat yang kelima. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah pujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya, maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Jadi pemimpin-pemimpin di orang Filistin itu mendatangi oleh Delila, suruh membujuk Samson. Nah, ini ya cinta di balik udang. Ya, jadi cinta Delila tidak murni saudara. Tapi cintanya Samson cinta yang penuh nafsu. Hati-hati. Ya, cinta kalau tidak seiman itu nafsunya yang besar. Ini iblis berkuasa di situ. Kalau tidak seiman. Terus di belakang Delila ada yang membagi, bujuk dia supaya dia dapat dibunuh. Samson tambah cintanya tambah besar
kepada Delia, lalu dia nekat meninggalkan pesan ayah dan ibunya. Dia nekat menikah dengan tidak seiman. Ya. Padahal tidak seiman tadi itu tidak ada ajaran kasih, ajaran ya saling mengasihi, saling tidak ada, saudara. Di duit ya kawinnya, didik kawinnya, ora peduli lanang ora peduli wedok, sama saja. Peristiwa itu begitu dunia ini, kau sudah perhatikan. Hanya ada di dalam Kristus kasih itu. Karena Kristus itu adalah kasih. Dia rela berkorban. Itu yang diberikan kepada kita. Makanya kalau kita seiman, kasih ini bekerja. Menikah dengan seiman itu orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Samson jatuh cinta, sudah mengawini Delila, dia dibujuk, kena kekuatannya ketahuan, lalu dikerjain. Setelah dikerjain, matanya menjadi buta, dicungkil, ya, akhirnya dia meninggal. Itu karena cinta ya. Coba ayat 16 tadi, pasal 16, Hakim-Hakim ayat 34. Berkatalah Samson, biarlah kiranya aku mati bersama orang Filistin ini. Ya, sudah putus asa, lalu dia minta kekuatan Tuhan. Sekali ini saja Tuhan, beri aku kekuatan untuk menghancurkan gedung ini. Memang dikasih kekuatan sekali itu, dia mati dengan orang-orang Filistin yang lainnya. Beribu-ribu mati. Gedung itu rubuh. Mati dia bersama. Itu akibat daripada cinta. Sebab itu hati-hati. Ya, hati-hati. Saudara yang terlanjur menikah dengan tidak seiman, saudara berjuang untuk memenangkan pasanganmu menjadi umat Tuhan. Iya, supaya masa depanmu itu selamat. Ini karena cinta. Sekarang karena harta ya. Karena harta. Saya ingin sampaikan saudara tentang Raja Saul. Raja Saul ini orang yang sudah diurapi Tuhan sebenarnya. Tetapi waktu dia disuruh oleh Tuhan untuk memusnahkan orang Amalek, Raja Agag ini berserta seluruh binatangnya semua, ya, peliharaannya, tapi dia tidak melakukannya dengan baik. Karena apa? Karena dia mempunyai, ingin memiliki binatang-binatang yang gemuk-gemuk, ya. Kalau sekarang uang yang berlimpah-limpah itu, ya, itu. Dia tergiur dengan itu, makanya dia tidak dibasmi semuanya. Dia ingin memiliki harta itu, tidak takut dengan Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan dengan baik. Ya, akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. Coba kita buka 1 Samuel. Samuel itu setelah Hakim-Hakim ya. Waktu dia sudah melanggar firman Tuhan karena harta itu, maka firman Tuhan datang kepada Samuel dulu. Ya. Pada Samuel dalam ayat yang 10, dalam Samuel pasal yang ke-15. Samuel pasal 15 ayat 10 mengatakan, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel
karena yang mengurapi Daud kan Samuel. Ya, demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik kepada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Ya, tidak melaksanakan firman-Ku, maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Menyesal Samuel karena tindakan Saul yang sudah keluar dari firman Tuhan. Ya. Kemudian Samuel ditolak oleh Tuhan. Ayat yang ke-23. Sebab pendurhakaan adalah sama dengan dosa bertenu, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau, ini firman Tuhan kepada Saul, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Samuel mengatakan kepada Saul, karena engkau telah menolak firman Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, sekarang engkau ditolak sebagai raja. Itu hancurnya Saul. Ya, karena menolak firman Tuhan. Dan marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap setia kepada firman-Nya. Karena itu rancangan Allah di masa depan kita. Ya. Jangan keluar dari rancangannya. Ya. Kita harus berpegang teguh bahwa sebenarnya saat ini hidup kita itu di dalam rancangannya. Rancangan masa depan. Jangan sampai kita keluar dari rancangan itu dengan menolak, tidak melakukan firman Tuhan. Walaupun banyak tantangan, banyak ujian, kita harus seperti Yusuf, tetap pegang teguh, walaupun dengan cobaan dan tantangan. Kedua, untuk Yusuf, ya, dia dapat mengendalikan diri karena kesetiaannya kepada Tuhan. Dia dapat menguasai dirinya sendiri, ya. Bukan karena apa-apa, karena dia takut akan Tuhan. Ya. Dia tidak mau melakukan dosa sedikit pun. Itu yang dialami oleh Yusuf. Kita kembali kepada Kejadian pasal yang ke-39. Ya. Kejadian pasal ke-39. Ketika Yusuf diajak berzina dengan istri Potifar. Saudara membayangkan, Yusuf itu masih muda. Masih 17 kiranya, dalam tahanan itu selama 13 tahun, dari umur 14, ya 20, 21 sampai sekitar itu. Itu orang yang mempunyai gairah, ya, gairah seks yang kuat, itu, umur-umur segitu itu. Apalagi dia di dalam penjara, disenangi oleh majikannya, seperti rekayasa ini siapa si Sambu, ya, disenangi oleh majikannya. Tetapi Yusuf bisa menahan diri karena apa? Karena takut akan Tuhan. Kemanusiaannya dia mesti punya nafsu yang kuat. Ya.
Apalagi ditawari, tidak ditawari saja, mencari sekarang ini banyak sekali. Ya, apalagi ditawari dengan orang cantik, orang kaya, orang yang tidak ada yang tahu, tapi dia tahu Tuhan. Coba saudara lihat di dalam ayat pasal 39 ayat yang ke-7. Ya. Selang berapa waktu istri tuanya, istri Potifar tadi yang membeli Yusuf menjadi budak tadi, memandang Yusuf dengan berahi. Ya, jadi yang punya nafsu kuat itu adalah tuanya itu, istri Potifar itu. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Bayangkan, mengajak berzina. Ayat yang ke-8, perhatikan, tetapi Yusuf menolak ajakan itu, ya, menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumahnya. Maksudnya dia sudah diberi kuasa, keuangan, segalanya miliknya oleh Potifar kepada Yusuf. Kalau Yusuf mau korupsi, kalau Yusuf mau foya-foya, bisa saja. Semua sudah diserahkan kepada dia. Ya. Segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9, bahkan seirma tidak ada lebih besar dari kuasa daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku, selain daripada engkau. Yang tidak diberikan kuasa kepada Yusuf adalah istrinya. Ya. Sebab engkau istrinya. Lalu dia mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini, berzina seperti ini, itu dianggap Yusuf sebagai suatu kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Perhatikan, berbuat dosa terhadap Allah. Dia yang dia takuti hanya Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang dapat melihat waktu dia berzina, tapi dia ingat dia berdosa terhadap Allah. Ini yang tidak dilakukan oleh Yusuf. Yusuf takut dengan Allah, dia pegang teguh firman Tuhan. Yusuf tidak terjebak oleh kekuasaan yang bergelapan. Ya. Yusuf tidak tergoda oleh rayuan-rayuan manis istri Potifar. Dia tetap dapat mengendalikan dirinya, setia kepada Tuhan, ya, akan janji Tuhan, akan mimpi yang sudah diberikan oleh Tuhan. Itu dia pegang janji kuat itu. Walaupun dia difitnah, sampai dia masuk penjara sekalipun, dia tetap pegang teguh. Itu tadi dalam Yakobus itu kan begitu, karena tekun imannya menjadi sempurna. Dia tetap berpegang teguh. Karena dia menolak semuanya itu. Ini saya sampaikan lagi, banyak orang Kristen yang jatuh dalam dosa karena wanita, cinta, dan harta. Banyak sekali. Sampai hamba Tuhan, pendeta, biarawati, ya, menjadi mualaf, jatuh dalam dosa hanya karena ini. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan itulah yang diperhitungkan oleh Allah, dihargai oleh Allah. Dengan kesetiaan yang ditunjukkan kepada Allah,
Allah memuliakan dia, memuliakan Yusuf. Sehingga Yusuf diberi kuasa di Mesir. Dan itu bukan untuk hanya dirinya sendiri, untuk menyelamatkan bangsanya yang kelaparan, termasuk keluarganya. Ya. Coba saudara, Kejadian pasal 41, buka satu lembar, 2 lembar. Ayat 41. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Yusuf dimuliakan oleh Tuhan melalui Fir'aun. Dia menjadi penguasa di Mesir, dapat menyelamatkan bangsa Israel yang kelaparan, keluarganya yang kelaparan. Datang ke Mesir itu pertama ganti Fir'aun, ganti menjadi budak terusan bangsa Israel itu. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesimpulannya, ya, kita ini hidup di dalam rancangan Tuhan. Ya. Masa depan yang penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus. Rancangan Allah ini akan kita dapatkan jika kita mau tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi, kondisi apapun, kita tetap setia kepada Dia. Baik susah maupun senang, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus tetap mempunyai iman yang bertumbuh, setia kepada Kristus, agar kita sampai pada puncak rancangan Allah seperti Yusuf. Mari kita akhiri, kita buka kita Wahyu pasal yang kedua. Ayat terakhir, ayat penutup. Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Perhatikan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya dicobai. Iblis akan kita menumpang berapa tahun, setelah itu kita kembali kepada Tuhan. Ya. Terus supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 1 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajar dan menguatkan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu supaya dia mengerti, memahami, dan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, supaya pada akhirnya mereka boleh mengalami kemuliaan Allah dan menjadi saksi Tuhan bahwa Tuhan benar-benar yang berkuasa atas bumi dan surga. Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang mengasihi umat-Nya, Tuhan yang mempunyai rancangan indah masa depan yang penuh pengharapan dengan keselamatan kekal. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita sambut firman Tuhan
kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berjanji mau setia kepada Dia. Ku datang ya Bapa dalam Kerinduan Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. sekali lagi kita naikkan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Silakan dulu kembali. Kita akan mendengarkan watak gereja. Pendeta Muda Stefanus akan menyampaikan watak gereja. Baik, salam. Bapak Ibu, mari kita akan perhatikan ada beberapa hal penting berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, mengundang peserta Diklat Veritas dalam pertemuan kelas modul pertama besok ya, hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, mulai jam 18.30 atau jam setengah 7 malam, tepat ya, di gereja. Mengingat ini adalah kelas berkelanjutan, mohon konsistensi kehadiran dari semua peserta Veritas. Silakan Bapak Ibu yang kemarin sudah hadir, tetap hadir ya dengan setia, dengan tekun. Yang kedua, mengundang kaum pria dalam persekutuan PBI, Pria Baptis Indonesia pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 jam 19 di rumah Bapak Totok Supriyanto,
Perum Ketileng Indah Blok M nomor 89 berkumpul di gereja jam 18.30 tepat. Yang ketiga, mengundang kaum wanita dalam persekutuan WBI pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 mulai jam 16.30 di ruang serbaguna. Yang keempat, fellowship pelayan akan dilaksanakan nanti pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 jam 11. Mohon kehadiran semua pelayan Tuhan. Kemudian yang kelima, gereja akan segera memulai kelas keanggotaan. Bagi jemaat yang hendak ikut dalam kelas keanggotaan dapat mendaftarkan diri setelah ibadah ke sekretaris gereja. Mengapa Bapak Ibu yang saya kasihi menjadi anggota gereja itu penting? Bapak Ibu bisa membaca bersama-sama di dalam buletin ini. Dengan kita menjadi anggota gereja itu artinya kita bertanggung jawab terhadap Tuhan, karena kita bersedia memberi diri untuk dibangun, diproses hingga mencapai tingkat kedewasaan penuh di dalam Kristus. Dengan menjadi anggota gereja kita melakukan firman Tuhan, yakni memenuhi kewajiban dengan tinggal dalam persekutuan orang percaya, bertumbuh bersama untuk saling menopang, menolong, menegur, dan mendoakan. Dengan menjadi anggota gereja kita dapat memperoleh hak untuk melayani dan dilayani. Kita dapat mendapat hak untuk dilayani secara rohani, baik lewat ibadah umum, KPW, bahkan pelayanan pribadi. Saudara juga dapat berhak ambil bagian dalam pelayanan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan dan berhak untuk ikut dalam pangrukti layon. Karena jika belum menjadi anggota gereja Baptis Telogomulyo tidak dapat ikut dalam pangrukti layon. Itu pentingnya Bapak Ibu semuanya kita menjadi anggota gereja. Oleh karena itu, yang belum menjadi anggota gereja dapat mendaftarkan diri kepada sekretaris gereja, kepada Ibu Ina. Untuk kegiatan-kegiatan gereja, Bapak Ibu bisa menyimak bersama-sama di lembar samping. Saya mengingatkan besok ada diklat veritas untuk para pelayan, juga Bapak Ibu yang rindu diperlengkapi untuk disiapkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kemudian jangan lupa hari Rabu ada doa dan pujian di gereja jam 6 sore. Untuk kegiatan doa, hari Selasa ada doa pagi online setengah 5 sampai setengah 6. Kemudian ada doa Hana, doa kaum wanita jam 15 sampai jam 16.30. Hari Sabtu ada doa pagi secara tatap muka di gereja jam setengah 5 sampai setengah 6. Dan jangan lupa kita melaksanakan doa Daniel, doa pribadi. 1 hari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang saya kasihi, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama, Saudari Elsa Demega Febriani, kemudian anak Nathanael Alius Magda Kristanto, kemudian Ibu Miriam Ningkus Bandia, Ibu Sri Lestari Joko Purnomo, Ibu Febe Tuti Ernawati, kemudian Ibu Francisca Agustin Susilawati, yang berikutnya Otniel Enrico Christian, yang terakhir Saudara Joshua Bima Rajasa. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati dengan limpah, damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Mari bersama-sama saya ajak Bapak Ibu semuanya kita berdiri, kita akan akhiri, kita akan mengucap syukur untuk nanti menerima doa berkat. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur. Pagi hari ini Tuhan memberkati kami begitu luar biasa dalam ibadah kami, khususnya firman Tuhan yang terus mengingatkan kami supaya kami setia sampai pada garis akhir ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu
yang terus mengingatkan kami, membangun kami, mengajar kami, mendidik kami dalam kebenaran. Sehingga kami tetap kuat, tetap teguh menghadapi apapun. Kami senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini. Hamba menyerahkan untuk Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, diberkati dengan segala hikmat, akal budi, kecakapan, kepandaian untuk terus dipakai menjadi alat-Mu, menjadi berkat buat seluruh jemaat-Mu di Gereja Baptis Telogomulyo ini ya Tuhan. Berkati karya pelayanannya di tengah-tengah jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih, hamba menyerahkan gereja-Mu dan seluruh umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Kami terus memohon kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang melimpahkan kepada setiap kami gereja-Mu di tempat ini, sehingga kami terus bertumbuh dan berkembang baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Terus ditambah-tambahkan dengan jiwa-jiwa baru, jemaat-jemaat-Mu terus taat, setia, berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Dan kami senantiasa bertumbuh semakin dewasa rohani dalam kehidupan kami. Terima kasih, hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu diberkati kehidupan mereka, baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, dalam setiap pergumulan-pergumulan. Tuhan senantiasa melimpahkan kekuatan, sehingga kami tetap berdiri teguh di dalam iman dalam Yesus Kristus. Dan kami boleh keluar sebagai pemenang. Hamba berdoa Engkau melimpahkan segala berkat-Mu baik secara jasmani maupun secara rohani. Keluarga lepas keluarga diberkati Tuhan dengan limpah, dengan suasana surgawi, saling mengasihi dan saling mencintai. Anak-anak diberkati dengan pertumbuhan. Mereka boleh senantiasa hidup melekat kepadamu, menjadi generasi-generasi penerus yang dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hamba juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk setiap para pemimpin kami diberkati, mulai dari Bapak Gembala, para pendeta muda, diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, semuanya diberkati Tuhan, dipakai dalam pelayanan, untuk senantiasa mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat di dalam pelayanan kami di gereja ini. Demikian juga kegiatan gereja diberkati semuanya, dipakai untuk membangun iman kami semakin kuat dan teguh. Demikian juga pergumulan-pergumulan gereja-Mu, baik kehadiran, persembahan, kerinduan kami Tuhan untuk melebarkan pelayanan kami melalui sekolah TK dan PAUD. Tuhan memberkati, sehingga semuanya dipakai untuk menjangkau jiwa baru, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kau memberkati juga untuk pelayanan kami di Pucang Gading. Kami percaya gereja yang di sana semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan menjadi gereja yang mandiri, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa buat yang sakit secara jasmani, mengucap syukur untuk Bapak Budi Sutarto yang sudah Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Untuk Ibu Ruth, kami menyerahkan Ibu Trimo, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Budi Wibowo, Bapak Yunus Amin Priyadi, anak Marcel, anak Devarel. Hamba menyerahkan Bapak Projo, semakin dipulihkan. Setiap yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, dipulihkan semuanya. Terima kasih, yang akan berulang tahun diberkati dengan umur panjang, damai sejahtera, sukacita dan berkat yang melimpah di dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati dengan kedamaian, ketentraman, sehingga bangsa kami tetap menjadi bangsa yang terus berkembang, terus maju dibangun. Berkati para pemimpin kami, baik Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, dipakai untuk membangun, untuk memimpin negeri ini, memanage negeri ini, sehingga negeri ini boleh menjadi negeri yang aman, tentram, dan damai. Politik, ekonomi, keamanan terjaga dengan baik. Demikian juga kami percaya Engkau menghindarkan dari radikalisme dan terorisme. Jawa Tengah, kota Semarang juga diberkati oleh Tuhan. Kota Semarang menjadi kota yang maju, diberkati Bu Wali Kota dan seluruh jajarannya. Demikian juga
untuk daerah Telogo Sariwetan di mana gerejamu berada. Diberkati Tuhan, supaya hubungan antara gereja dan masyarakat sekitar boleh terjalin dengan baik ya Tuhan. Terima kasih, hamba memohonkan berkat untuk seluruh jemaat-Mu yang pagi hari ini dengan tekun, setia, dan taat mereka beribadah, mereka menerima kebenaran firman Tuhan, dan mereka diberkati dalam seluruh kehidupan mereka tanpa terkecuali. Kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, juga sebagian kami tentunya mengikuti sekolah minggu, diberkati kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan mengakhiri dalam doa berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun membimbing perjalanan hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, Tuhan.